ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah telah berlalu kemarin pembahasan kita dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah terkait dengan mandi junub. Kita masih melanjutkan pembahasan bab junub dengan melanjutkan hadits yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala qala ya Rasulullah ayarkudu ahadun hawa junub qala na'am idza tawadda ahadukum falyarkud. Masya Allah, ini adab ketika kita junub kemudian kita belum mau mandi dan mau tidur. Kata beliau dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan dia junub? Apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan dia junub? Qala na'am, iya boleh. Idza tawadda ahadukum falyarkud. Apabila salah seorang dari kalian sudah berwudu, maka hendaklah dia tidur. Artinya boleh dia tidur. Ini perintah menunjukkan boleh. Ini adab Masya Allah ya bagi orang yang junub dan belum mau mandi. Dan ingin tidur. Dia junub misalnya di awal malam dengan istrinya. Tidak mungkin kalau awal malam tidak tidur terus junub. Ya kan, paham Ayub? Kan dia tadi pikir keras, gimana caranya junub baru tidur. Iya, biasanya ya tidur baru dapat junub. Karena mimpi basah. Mimpi basah. Tapi ini bercerita orang yang punya istri. Azalan ya? Iya, ini cerita orang yang punya istri. Di awal malam setelah Isya dia junub. Terus dia malas mandi. Dia mau tidur. Dia mau tidur. Apakah boleh tidur? Ini Umar bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi ya boleh dia tidur. Tapi ada sunnahnya. Kalau kalian berwudu maka tidur. Artinya orang junub di awal malam dia mau tidur boleh berwudu. Berwudu bukan untuk mengangkat hadas. Tapi ini anjuran sunnah, perintah ibadah. Iya, boleh kita tidur kalau kita berwudu sebelumnya. Kalau kita berwudu sebelumnya. Ini sunnahnya. Boleh tidur dalam keadaan junub. Boleh tidur dalam keadaan junub. Tapi sunnah kita berwudu sebelumnya. Fahim tak? Laude. Alhamdulillah. Ini fikih mudah sekali. Berikutnya lagi. An Ummi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma. Masya Allah. An Ummi Salamah zaujin Nabi. Dari Ummi Salamah zaujin Nabi. Pakai zauji ya bukan zaujah. Karena tidak harus kalau suami zauj, istri zaujah. Tidak harus. Suami zauj, istri zauju ya. Karena zauj itu pasangan. Zauj itu apa? Pasangan. Bisa digunakan untuk istri, bisa digunakan untuk suami. Tidak salah. Ada sebagian poster saya lihat. Hati-hati bilang zaujah sama zauj. Kan sama saja. Mau dibilang zauji bisa bermakna suamiku,
Bisa zauji, bisa bermana apa? Istriku. Tidak ada, karena zauj ini pasangan. Pasangan. Ya namanya pasangan kan suami istri. Masa pasangan laki-laki dengan laki-laki? Itu tidak masuk akal. Tidak menyelisih akal yang sehat, fitrah yang selamat. Kalau ada orang kawin laki-laki sama laki-laki, berarti fitrahnya sudah tidak sehat. Akalnya sudah terbalik. Paham kan? Iya kan? Seperti kaumnya Nabi Lut. Makanya mereka disiksa. Kenapa? Karena sudah tidak sehat. Kalau ada yang seperti itu, tapi akal orang yang sehat, kalau dibilang pasangan, pasti siapa? Kalau bilang ini pasangannya Ayub, pasti siapa satu? Laki-laki atau perempuan? Pasti perempuan Ayub. Paham saudara? Pasti. Iya, Nabi bilang Ayub, Nasami. Paham kan? Makanya penggunaan kalimatnya itu, lihat ini lafaz hadis, zaujin Nabi. Apa yang antum terjemahkan? Apakah antum akan terjemahkan karena tidak ada taknya? Tidak ada taknya, antum akan terjemahkan suaminya Nabi? Kan tidak boleh. Ini terjemahannya apa? Istrinya Nabi. Jadi hati-hati, nanti terjemahannya tergantung konteks. Paham? Kalau dibilang zauju Maryam, zauju Fatimah, berarti terjemahannya apa? Suami. Dipahami nih? Kalau dibilang zauju Ali, apa? Itu maksudnya. Tergantung konteks. Dipahami nih? Tergantung konteksnya. Nah sini hati-hati. An Ummi Salamah zaujin Nabi. Jadi kita terjemahkan dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, Ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim, imro'atu Abi Tolhah, istrinya Abu Tolhah. Iya. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Karena beliau akan bertanya sesuatu yang biasa perempuan malu di situ. Tapi tidak perlu malu kalau itu adalah kebenaran. Hal alal mar'ati min guslin. Apakah perempuan wajib mandi? Idza hiya talamat, apabila dia mimpi basah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bilang, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, apabila dia lihat air. Paham ini? Air di sini maksudnya Abdillah air mani. Bukan dia mimpi tadi malam kemudian bangun lihat air di WC. Bukan, ini air mani. Iya. Hadits ini Masya Allah menjelaskan sebab wajibnya mandi junub. Yang pertama, kalau seorang itu mimpi basah. Dan dia mimpi terus lihat mani. Dipahami ini? Artinya kalau dia mimpi berhubungan, mimpi misalnya mencium perempuan, tapi tidak lihat mani. Dia bangun, oh tidak ada basah. Paham kan? Maka tidak wajib mandi. Bukan hanya mimpi. Kan ditanya, apakah perempuan wajib mandi kalau dia mimpi? Nabi tidak cukup bilang, naam, kalau mimpi wajib mandi. Tidak. Nabi melanjutkan, iya kalau dia lihat air. Kalau ada yang keluar. Dipahami nih? Artinya pemahaman kebalikannya. Kalau dia bermimpi tapi tidak lihat air. Tidak wajib mandi. Dipahami nih? Pahami? Sebaliknya bagaimana kalau dia tidak ingat mimpi. Tiba-tiba dia bangun sudah basah. Nah dia bangun tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah. Tiba-tiba dia bangun. Wah. Dicium baunya bukan bau kencing. Kan kelihatan kalau kencing. Pasti baunya apa? Bau naga. Dimaklumi lah baunya kencing kan. Jadi basah tapi tidak bau kencing. Berarti apa ini? Apa ini?
Oh ini mani, ini mani. Dipahami ini kan? Karena mani awal keluarnya itu bau. Seperti bau ya bunga yang baru keluar. Paham kan? Atau seperti bau adonan. Dipahami ini? Dimaklumi lah oleh saudaraku ini. Dan dia senyum-senyum. Iya. Dipahami ini kan? Jelas ini. Jelas ini. Ada baunya. Menjelas baunya tidak bau kencing. Tidak mimpi, dia tidak ingat mimpi atau tidak. Tapi lihat air. Wajib mandi. Karena Nabi bilang kalau lihat air. Dipahami ini? Ini. Keluarnya mani mewajibkan mandi. Keluarnya mani mewajibkan apa? Mandi. Ini sebab pertama. Ini sebab pertama. Kemudian berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat kuntu aksilul janabata min thawbi Rasulillah. Ayakhruju ila shalah. Fa inna buqa'al ma'i fi thawbih. Wa fi lafzi Muslim laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah farkan fayusalli fi. Masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, saya mencuci bekas junub dari pakaian Rasulullah SAW. Maksudnya bekas junub sini mani. Dari pakaian Rasulullah SAW maka beliau keluar sholat. Sesungguhnya bekas air itu masih kelihatan di pakaian Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa kalau ada ya mani disunahkan untuk dicuci di situ. Walaupun tidak harus mencuci seluruh pakaian. Boleh dicuci hanya situ. Dan kalau masih basah, tidak apa-apa dipakai sholat. Tidak apa-apa dipakai sholat. Nah, khusus mani apakah najis atau tidak, maka lafaz berikutnya. Wa fi lafzi Muslim, dalam lafaz Imam Muslim. Kuntu afrukuhu, saya mengkeriknya. Jadi sudah kering dari pakaian Nabi, saya mengkeriknya. Min thawbi Rasulillah, dari pakaian Rasulullah, farka dengan kerikan fayusolli fi, dan beliau sholat padanya. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa mani tidak najis. Mani itu tidak najis karena namanya mengkerik, pasti ada sisanya di mana? Di pakaian. Paham ini? Di pakaian. Ini menunjukkan mani tidak najis dan ini pendapat mayoritas. Pendapat yang mengatakan mani tidak najis itu adalah pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah. Boleh dikerik saja dan boleh dicuci. Itu mani. Itu mani. Kemudian berikutnya. Hadits berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha wajabal ghuslu." Wa fi lafdhin li Muslimin wa illam yunzil. Ini sebab wajibnya mandi yang kedua. Ini sebab wajibnya mandi yang kedua. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dia telah duduk antara cabang yang 4. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Ini kinayah dari jima. Ini ucapan ini kinayah dari berhubungan badan. Tidak harus nanti dia duduk di antara cabang 4. Iya kan? Tapi ini kinayah dari berhubungan badan. Apabila dia melakukan mendatangi istrinya. Wajabal ghuslu. Maka wajib mandi. Bahkan dalam riwayat Muslim, wa illam yanzil, walaupun tidak keluar air maninya. Nah, ini bedanya mimpi dengan mendatangi istri. Kalau mimpi, kapan wajib mandi? Sebab pertama tadi, kapan wajib mandi? Kalau dia lihat air. Kalau mendatangi istri, kapan dia wajib mandi? Apakah harus lihat air? Tidak harus. Kapan dia sudah duduk di situ,
Paham kan? Nggak usah dibayangkan, masih anak muda. Nanti antum akan tahu sendiri. Nih ya, kalau dia sudah duduk di tempat itu, posisi itu, kemudian dia bersungguh-sungguh, sudah wajib mandi. Walaupun di tengah-tengahnya langsung dia malas, nggak jadi. Paham kan? Sudah nggak mau. Paham ini? Maka wajib mandi. Walaupun tidak ada air keluar. Jelas ini? Jelas ini kan? Laude. Kaif? Wadih. La, labud an yadkhul dzakarah. Yani taksud dzakarah. Aywa, labud an yadkhul. Iya, ani yajlis thumma yudkhiluhu. Dia duduk dan dia masukkan. Jadi dia pemahamannya anu sekali. Jadi kan saya terjemahkan cuman duduk. Jadi dia bilang berarti walaupun dia tidak masukkan. Ya kapan kepalanya saja masuk wajib mandi. Yang penting helmnya. Nah, jadi memang ada orang harus jelas baru jelas. Tadi maksudnya kan dia bilang sini saudara. Dia duduk kemudian dia bersungguh-sungguh. Tahu tidak? Artinya dia masuk ke sawah, dia mencangkul. Dia menanam. Masuk timbanya ke sumur. Masih ada lagi? Paham nih? Paham tak? Wadih, yakni. Wadih, ayo. Masya Allah. Alhamdulillah. Wajib mandi. Wajib mandi. Walaupun tidak sampai keluar maninya. Walaupun tidak sampai keluar maninya. Ini jelas ya. Sebab kedua. Mendatangi istri. Wajib mandi. Walaupun tidak lihat air mani. Ya kan? Ya. Kan orang kan kalau dia mendatangi istri ya. Kadang dia sampai selesai. Kadang juga ada orang tidak sampai selesai. Ini urusannya. Istri-istrinya. Iya kan? Iya. Nah ini kapan dia datangi? Maka wajib mandi. Wajib mandi. Iya. Kemudian berikutnya. Di hadis berikutnya itu hadis terakhir. Beliau menceritakan kadar air. Ini dua yang mewajibkan mandi ya. Nanti ada lagi di pembahasan haid dan nifas. Kan haid mewajibkan juga mandi. Nifas mewajibkan juga apa? Mandi. Melahirkan mewajibkan juga apa? Mandi. Tapi ini yang di sini. Di bab junub 2. Di bab junub 2. Berikutnya kata beliau rahimahullah, an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir bin Abdullah wa 'indahu qaumun fas'aluhu 'anil ghusli faqala yakfika sa' faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir qad kana faqala Jabir kana yakfi man huwa awfar minka sya'ra wa khairum minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawbin wa fi lafdhin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufrigul ma'a ala ra'sihi thalathan wa qala al-musannif ar-rajul alladhi qala ma yakfini huwa al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu abuhu Muhammad ibn Hanafiyah. Masya Allah, ini terkait dengan takaran air kalau orang mandi junub. Ukuran air kalau orang mandi junub. Kata beliau dari Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum, bahwasanya dia bersama bapaknya di sisi Jabir bin Abdullah bermajelis dan di sisi Jabir juga ada orang. Maka mereka bertanya tentang mandi. Maka kata Jabir, cukup bagimu 1 sok. Ini paling sedikit 1 sok. Tahu 1 sok ya? 4 mut. 2 telapak tangan digabung. 4 kali ini namanya 1 sok.
Cukup bagimu satu sok. Ini kalau ukuran cukup. Kita mandi dengan satu sok itu cukup. Kan cukup basah kepala dan basah seluruh badan. Itu kan sudah dianggap mandi junub. Dipahami ini? Cukup bagimu satu sok. Iya. Ini kita tidak berbicara dengan menyampoi rambut, menyabuni badan. Bukan. Kita hanya berbicara mandinya. Mandi junubnya. Iya. Kata Jabir, cukup bagimu satu sok. Ada seorang bilang, itu tidak cukup bagiku. Kata Jabir, itu telah cukup bagi orang yang lebih lebat darimu rambutnya. Dan lebih baik dari kamu. Yang dia inginkan adalah Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah mandi dengan satu sok. Paham kan? Mandi dengan satu sok. Dan setelah itu belum mengimami kami dalam satu pakaian. Dalam lafaz dikatakan adalah Nabi SAW menyiramkan air di atas kepalanya 3 kali. Sudah lewat cara mandi Nabi SAW. Dan ukuran satu sok ini bukan ukuran harus begitu. Paham kan? Kan Nabi pernah mandi dari tempat air. Belum menyiram badannya. Paham kan? Menyiram kepalanya 3 kali dan menyiram badannya. Artinya ini Nabi pakai lebih dari satu sok. Tapi ini batasan paling sedikit. Kalau kurang dari satu sok biasanya enggak sudah. Ada yang enggak basah. Ada orang mandi dengan setengah sok. 2 kali telapak tangan. Biasanya ada yang enggak kena. Tapi kalau satu sok biasanya sudah kena semuanya. Dipahami ini kan? Jelas ini? Ini paling sedikit. Tapi berapa paling banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Yang penting tidak mubadzir. Ini ukuran air. Tidak ada batasan paling banyak. Tidak ada batasan paling banyak. Sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Dan cara mandinya sudah lewat. Alhamdulillah. Berikutnya bab tayamum. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Sisa 2 bab ya. Kita toharo. Sisa bab tayamum sama bab haid. Sisa 2 bab. Bab tayamum dan bab haid. Iya. Setelah itu kita akan masuk di kitabus sholat. Pembahasan tentang sholat. Urut deh. Sebelah sini. Enggak dah.